Shalom, God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya. Di video kali ini, saya akan menyampaikan pelajaran kita untuk bab yang kedua. Dan kali ini judulnya adalah Praktik Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Ya. Dan ayat inti kita terdapat dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai 34. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, yang akan menuntun kami, agar kami memahami pelajaran yang akan kami bahas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut, mungkin kalian bertanya-tanya dalam hati kalian, kenapa saya lebih menggunakan video dibandingkan dengan Google Meet? Karena ketika kita menggunakan Google Meet ada kendala dalam bentuk sinyal mungkin, sehingga ada materi atau pelajaran yang terputus. Sehingga supaya tidak ada resiko seperti itu, maka saya putuskan untuk menyampaikannya lewat video. Sehingga kalian bisa ulang-ulang, kalian bisa tonton di mana saja dan kapan saja. Nah, kalau kalian ada pertanyaan sehubungan dengan materi kita, kalian bisa berikan pertanyaan melalui komentar di Google Classroom atau melalui chat di WhatsApp, ya. Begitu apabila kalian mau bertanya. Oke. Ya. Kita akan memulai pelajaran kita. Seperti yang sudah saya sampaikan, judulnya adalah Praktik Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Dan tentunya kita sudah belajar mengenai demokrasi, apa itu demokrasi, dan apa itu hak asasi manusia. Demokrasi adalah pemerintahan atau kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat, sedangkan hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, bahkan hak untuk hidup. Ya, itu dia sedikit review untuk pelajaran kita yang lalu. Nah, di video ini tugas yang saya berikan sangat sederhana. Kalian hanya tuliskan hal-hal penting dari pelajaran yang kita bahas hari ini, supaya itu jadi catatan kalian, lalu kirimkan ke Google Classroom. Baik, kita akan mulai pelajaran kita. Ya. Kalau bicara mengenai praktik, berarti itu bicara mengenai apa yang terjadi, apa yang sudah dilakukan. Nah, di Indonesia sendiri, tentunya proses atau pergerakan HAM dan demokrasi itu diharapkan harusnya semakin baik. Ya. Itulah sebabnya Pancasila, seperti yang sudah kita pelajari yang lalu, menggunakan dasar demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, itu terbukti salah satu silanya di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tetapi proses dari pelaksanaan HAM dan demokrasi itu tentu saja tidak mudah untuk berkembang menjadi lebih baik atau dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena tentunya ada orang-orang yang tidak menyukai hal itu, atau lebih senang untuk menguasai semua orang, tidak suka mendengarkan pendapat orang, dan tidak suka memperdulikan hak asasi orang. Ya, di dalam perumusan undang-undang sebenarnya sudah dibuat mengenai hak asasi manusia. Ya, dalam Undang-Undang Dasar ada kekuatan hak asasi manusia. Di mana? Ya, ada kata kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dari situlah ada bukti bahwa Undang-Undang Dasar mempunyai kekuatan, yaitu hak asasi manusia. Nah, sebenarnya seperti yang sudah saya sampaikan yang lalu,
kita jadi banyak menyinggung atau banyak mempelajari ulang tentang materi pendidikan kewarganegaraan. Ya, tapi tentunya ini bukan mau menggantikan. Saya percaya kalian sudah lebih memahami pelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui kelas yang sudah kalian pelajari, tetapi saya hanya mengulang sedikit, ya. Pada tahun 2016 ada sebuah rapat dan pelaporan mengenai hak asasi manusia. Tahun 2016 itu yang menjadi ketua Komnas HAM adalah Siti Nur Lailah. Dia sampaikan bahwa di zaman itu tindakan pelanggaran terhadap HAM itu sangat banyak. Itu dalam hal agama, artinya ketika kehidupan beragama minoritas jadi dikucilkan. Itu yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Siti Nur Lailah. Dia sampaikan juga semakin banyak tindak kekerasan terhadap perempuan, ya, dan kekerasan seksual terhadap anak. Banyak hal-hal yang terjadi di zaman itu, ya. Dan sebenarnya di zaman sekarang ini tetap ada masalah-masalah sehubungan dengan agama, tindakan kekerasan terhadap anak, kekerasan kepada perempuan, ya tetap muncul saja. Bukannya semakin menurun, malah semakin menaik. Tentunya ini adalah masalah yang besar, mengingat bahwa kita sebenarnya adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, ya. Tapi kita malah mengalami nasib buruk seperti itu, ya, di mana ada kekerasan terhadap perempuan yang semakin naik, kekerasan terhadap anak-anak, dan tentunya itu jadi pergumulan juga buat kita. Lalu ada satu kejadian di tahun 80-an, ya, kalau tidak salah, ada peristiwa namanya penembak misterius, ya. Anehnya malah disingkat menjadi Petrus. Ya, penembak misterius ini di zaman itu ada satu korban yang mengaku bahwa dia ditembak. Kenapa dia ditembak dan dikejar-kejar? Karena dia terlalu vokal atau terlalu menggebu-gebu dalam menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Ya. Di samping itu bukan hanya orang-orang yang mau menyampaikan pendapat dengan berdemo, tapi juga kepada orang-orang yang membuka masalah yang dimiliki oleh pemerintah, pers yang menjelekkan pemerintah, sehingga mereka diserang dengan penembak misterius, ya. Dan tentunya ini adalah sebuah masalah yang sangat besar bagi HAM, karena orang yang mau terbuka dalam berpendapat, mau menyampaikan aspirasinya, malah dibungkam dengan cara kekerasan, yaitu ditembak. Nah, di samping itu, satu hal yang ingin saya dapatkan dari kalian adalah coba kamu berikan pendapatmu mengenai 3 hal ini, ya. Tadi tugas pertama kalian catat hal-hal penting, yang ini adalah kalian coba berikan pendapat. Yang pertama, mengapa hak asasi manusia itu penting bagi gereja, ya. Apalagi kita sebagai orang Kristen. Yang kedua, kenapa tanggung jawab terhadap hak asasi manusia bukan hanya tanggung jawab negara, tapi juga tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang hidup di lingkungan sosial, ya. Yang ketiga, kalau kita menyaksikan orang diperlakukan dengan merendahkan martabatnya, apa yang kamu lakukan, ya. Jadi apabila orang diperlakukan dengan rendah, direndahkan martabatnya, apa yang akan kamu lakukan untuk orang itu? Ya, berikan pendapatmu 3 hal ini, ya. Oke.
Ya, sebenarnya banyak sekali hal yang ingin disampaikan oleh buku yang kita pelajari, tapi saya singkat-singkat saja. Ya, karena kita sudah belajar yang lalu bahwa proses dari perbaikan hak asasi manusia di Indonesia ini sepertinya masih perlu banyak dukungan dari kita, orang-orang yang uh, ada yang tinggal di Indonesia, ya. Nah, kita sekarang lebih fokus kepada pelajaran Alkitab yang mau kita pelajari sesuai dengan ayat inti kita, ya. Mungkin memang tidak langsung menjurus kepada apa yang terjadi saat ini, tetapi ada hal yang perlu kita pelajari dari ayat inti kita. Yang Bilangan 35 ayat 9 sampai 34 ini berbicara mengenai kota perlindungan. Ya. Kota perlindungan itu ada 6 kota. Nah, anak-anak Tuhan dikasih dalam nama Tuhan, kenapa kota ini dibuat? Kota perlindungan ini dibuat. Jadi saat itu, apabila ada orang yang tidak sengaja membunuh orang lain, maka dia disuruh untuk menyampaikan atau menyerahkan dirinya untuk mengakui bahwa dia orang yang salah dan butuh pengampunan. Ya, butuh pengampunan. Oleh karena itu, apabila orang mengetahui bahwa dia sudah membunuh, dia tidak akan dibunuh karena sudah membunuh. Ya, dia akan diampuni. Ya, karena zaman itu kalau orang sudah membunuh, maka dia akan dibunuh, dihukum mati, itu kata lainnya ya. Ya, bisa dilempari batu kalau dia membunuh orang. Tetapi kalau dia sudah menyerahkan dirinya ke kota perlindungan, maka dia akan diasingkan, ya. Dia akan diasingkan dan dia tidak dibunuh. Oke. Anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ada hal yang sangat mirip dengan apa yang terjadi dengan kita saat ini. Oke ya. Jadi kalau kita melihat keadaan di sekitar kita, kalau ada seseorang yang melakukan kejahatan, melakukan tindak pidana, tapi dia menyerahkan dirinya. Memang dia tidak dibebaskan begitu saja, tapi dia dapat yang pertama perlindungan saksi, dan dia juga mendapatkan pengurangan masa tahanan karena menyerahkan diri. Tapi kalau orang yang dia sudah melakukan kesalahan, tapi dia malah berkelit, lalu akhirnya ketahuan bahwa dia salah, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Ya, jadi saya harap kalian paham di sini, ya, bahwa orang yang menyerahkan diri ketika dia melakukan tindak pidana, pelanggaran tindak pidana, maka dia akan mendapatkan pengurangan hukuman. Ya, samalah dengan kejadian di dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai 34 ini, di mana dia akan diasingkan. Dia akan jauh, terasing dari keluarganya, saudara-saudaranya, dan dari orang lain, berkumpul dengan orang-orang jahat. Oke. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di zaman ini juga dilakukan seperti itu, pengurangan masa tahanan. Ya. Dan kasih karunia juga dimunculkan di situ. Tetapi sekarang kita melihat kepada kehidupan gereja kita. Apa yang terjadi? Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa, mungkin dia berzina, tetapi dia menyatakan dirinya kepada pendeta bahwa dia bersalah, maka itu lebih baik dibandingkan dia tertangkap basah. Nah, itulah yang disebut dengan pertobatan sejati. Ketika orang mengaku sebelum ketahuan. Banyak orang yang mengaku karena sudah ketahuan. Itu namanya pertobatan yang semu, ya, semi. Semu atau semi, ya. Jadi kalau dia belum ketahuan, belum tertangkap basah, tapi dia sudah mengaku, Pak Pendeta, saya melakukan kesalahan ini, maka itu lebih baik dibandingkan dia
mencoba untuk menutupi kesalahannya dan berkelit supaya dia terlihat benar. Sehingga akhirnya malah dia yang semakin terpuruk. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini bahwa Tuhan itu begitu adil pada setiap orang. Ketika seseorang itu salah, Tuhan tidak langsung memberikan dia hukuman, tetapi dia berikan kesempatan, hak asasi manusia. Nah, nanti mungkin kita akan panjang lebar bahas di hari-hari berikutnya mengenai koruptor, mengenai orang-orang yang sudah melakukan tindakan yang keji. Apakah mereka layak mendapatkan pengampunan? Sementara kita menjawab bahwa orang yang tidak sengaja membunuh diizinkan untuk atau diberikan pengampunan. Ya, oleh karena itu di zaman ini ya, ketika ada orang yang melakukan kesalahan sebenarnya kecil saja tetapi diperkarakan dengan besar, seperti nenek Minah ya, tahun 2009 dia hanya mencuri coklat yang buah itu ya, lalu dia dipidanakan. Nah, ini kan keterlaluan sekali. Hanya hal sepele yang bisa diselesaikan dengan baik, dengan berdamai, tidak perlu diperpanjang, bisa diampuni, bisa diberikan nasihat, tetapi harus sampai ke dalam tindak pidana pencurian dengan dilaporkan ke polisian. Dan hakim yang memutuskan untuk dipenjara pun dia tersakiti hatinya ya, tersentuh karena kejadian tersebut. Ya, oleh sebab itu kita sebagai orang-orang di saat ini ya, setiap orang punya hak asasi. Setiap orang punya hak untuk dimaafkan. Hak untuk diampuni. Oleh sebab itu, marilah kita praktekkan dalam kehidupan kita untuk memberikan hak asasi kepada setiap orang. Jangan hanya kita saja yang mau mempertahankan hak asasi diri kita sendiri, tapi kita melecehkan hak asasi orang lain. Ya, karena Yesus mau mengampuni setiap orang, maka kita juga harus mengampuni satu sama lain. Itulah pelajaran kita mengenai praktek hak asasi manusia dan demokrasi. Jangan lupa kirimkan catatan kalian dan jawaban pendapat kalian untuk 3 pertanyaan tadi. Kita tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, kami sudah belajar mengenai hak asasi manusia dan praktek demokrasi di Indonesia. Di dalamnya Tuhan, biarlah kami boleh mempraktikkan ini dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami lemah dan tidak sanggup untuk melakukannya dengan baik, tapi kami percaya Tuhan akan mengajar-ajari kami supaya kami melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai situ video kita. Tuhan Yesus memberkati.